harus tahu pengertian fungsi keuangan. Jadi, fungsi keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan, pengendalian, dan pemeriksaan dana untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan suatu entitas atau perusahaan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Fungsi ini krusial karena tanpa manajemen keuangan yang baik, bisnis tidak dapat beroperasi atau berkembang secara efektif dan efisien. Nah, fungsi keuangan meliputi perencanaan, alokasi dana, kontrol, pemeriksaan, dan laporan, di mana fungsi keuangan melibatkan merencanakan pengeluaran dana, mengelola anggaran, dan memperkirakan keuntungan serta kerugian yang mungkin terjadi. Adapun alokasi dana, manajemen keuangan melakukan pengalokasian dana secara efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan kontrol, fungsi keuangan melibatkan kontrol terhadap pengeluaran dana agar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mencegah terjadinya penyelewengan dana. Dan adapun pemeriksaan, manajemen keuangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi keuangan. Adapun laporan, fungsi keuangan melibatkan menyajikan laporan keuangan secara berkala kepada pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal. Nah, adapun prinsip-prinsip keuangan yang meliputi konsistensi, sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Dan adapun akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategis maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strategisnya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses menyusun tujuan, strategi, dan rencana aksi yang terstruktur dalam dokumen tertulis, yang dikenal sebagai rencana bisnis atau business plan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi pasar, mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan jangka panjang dan juga dapat digunakan untuk menarik investor. Fungsi perencanaan bisnis. Yang pertama, rencana dan pengorganisasian. Perencanaan bisnis membantu pelaku usaha dalam merencanakan langkah yang akan diterapkan selama bisnis beroperasi. Hal ini meliputi penetapan tujuan bisnis, strategi pemasaran, rencana operasional, dan alokasi sumber daya. 2. Pendanaan dan investasi. Penjelasan yang terang dalam perencanaan bisnis akan menjadi daya tarik kuat untuk memperoleh pendanaan dari investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Dokumen ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk menilai potensi usaha yang berkembang, seperti keuntungan, resiko, dan prospek bisnis sehingga dapat meyakinkan pihak lain untuk berinvestasi. 3. Pengambilan keputusan.
Karena telah direncanakan sejak awal, maka perencanaan bisnis akan membantu pelaku usaha dalam pengambilan keputusan yang strategis di masa depan. Selain itu, perencanaan usaha yang terperinci akan membuat pemilik bisnis dapat mengevaluasi berbagai opsi, membandingkan alternatif, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi untuk mencapai tujuan bisnis. 4. Pengendalian dan monitoring. Perencanaan bisnis membantu pelaku usaha dalam mengendalikan dan memonitor kinerja bisnis. Dalam membandingkan hasil dan proyeksi yang sebelumnya dibuat dalam business plan, pelaku usaha dapat mengidentifikasi apakah bisnis berjalan sesuai rencana atau perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. 5. Komunikasi dan komitmen. Sebagai pedoman, business plan merupakan alat komunikasi yang efektif untuk menggambarkan visi, misi, nilai-nilai, dan rencana bisnis kepada anggota tim, mitra bisnis, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Dengan begitu, business plan bisa menjadi panduan bagi semua pihak yang akan terlibat. Yang keenam, pengukuran keberhasilan. Sebagai tolak ukur dalam evaluasi, business plan memberikan kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan bisnis. Dengan membandingkan kinerja dan target yang ditetapkan dalam business plan, pelaku usaha dapat mengevaluasi apakah bisnis sudah mencapai tujuan atau perlu ditingkatkan. Jenis-jenis perencanaan bisnis ada 5. Yang pertama, operation. Operation perencanaan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bisnis akan beroperasi secara efisien dan efektif. Bisnis plan ini biasanya digunakan oleh bisnis yang sudah mapan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Yang kedua, development. Development perencanaan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bisnis akan mengembangkan produk, layanan, atau pasarnya. Bisnis plan ini biasanya digunakan oleh bisnis yang ingin meluncurkan produk atau layanan baru, memasuki pasar baru, atau mengembangkan produk atau layanan yang sudah ada. Yang ketiga, growth. Growth perencanaan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana bisnis akan tumbuh dan berkembang. Bisnis plan ini biasanya digunakan oleh bisnis yang ingin meningkatkan penjualan, pangan pasar, atau keuntungannya. Yang keempat, startup. Startup perencanaan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang ide bisnis, tujuan bisnis, dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisnis plan ini biasanya digunakan oleh bisnis yang baru memulai usahanya untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Yang terakhir, strategi. Strategi perencanaan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang strategi bisnis secara keseluruhan. Bisnis plan ini biasanya digunakan oleh bisnis untuk menentukan arah bisnisnya dalam jangka panjang. Kesimpulan, fungsi keuangan adalah pengelolaan dana perusahaan untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis, sedangkan perencanaan bisnis adalah peta jalan strategi untuk mencapai tujuan usaha. Kedua fungsi ini saling terkait erat. Fungsi keuangan yang baik melalui pengelolaan kas dan keputusan cerdas akan mendukung tercapainya rencana bisnis, sementara perencanaan bisnis yang matang membutuhkan data dan proyeksi keuangan yang akurat untuk eksekusi yang efektif dan berkelanjutan.